Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Jika kemarin kita sudah mendiskusikan dan membincangkan terkait tentang partai politik dalam sistem demokrasi dan juga partai politik dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan dan membahas tentang sistem kepartaian. Secara umum ya, sistem kepartaian yang dianut oleh negara itu ada tiga macam, yaitu yang pertama adalah sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal ini merupakan satu sistem kepartaian yang dianut oleh negara, di mana partai politiknya itu yang dominan dan betul-betul menguasai itu hanya ada satu. Jadi sistem partai tunggal itu negara menerapkan sistem di mana partai hanya satu yang memiliki kekuasaan. Dan partai tunggal ini biasanya berlaku di negara-negara komunis atau negara-negara fasis ya. Meskipun saat ini sudah jarang ya negara yang menggunakan sistem kepartean partai tunggal. Jadi dalam negara itu hanya ada satu partai yang dominan dan partai itulah yang nanti akan dipercaya untuk menjalankan pemerintahan itu. Sehingga pemimpin negara, pemimpin pemerintahan itu dihasilkan ya hanya melalui satu partai itu saja. Sehingga partai itu sangat kuat keberadaannya. Nah, negara yang menerapkan sistem partai tunggal ini hanya memiliki satu partai yang memegang kekuasaan atas militer, pemerintahan, serta menguasai segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Contohnya adalah negara China ya atau negara Tiongkok. Itu yang pertama yaitu sistem partai tunggal. Jadi partainya hanya ada satu. Kalaupun diselenggarakan pemilihan ya, yang menang ya pasti dari partai itu. Sehingga ketua partai yang ada di negara yang menerapkan sistem partai tunggal sudah dipastikan dia yang nanti akan menguasa atau menjadi penguasa atau menduduki jabatan pemerintahan dalam negara itu. Yang kedua, tetapi sebelum masuk ke sistem kepartaian yang kedua, saya akan sampaikan ini ada beberapa kelemahan ya dalam sistem partai tunggal. Nah, dalam sistem partai tunggal, negara itu biasanya tidak menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi sistem partai tunggal tidak akan pernah menjamin adanya HAM. Lalu yang kedua, tidak tercapainya perwujudan masyarakat yang sejahtera, tidak adanya sistem kontrol sosial, sistem partai tunggal tidak mengakui doktrin-doktrin politik demokrasi yang berlaku di negara-negara liberal ya, atau negara-negara demokrasi lainnya. Sistem partai tunggal tidak mengakui adanya konstitusi yang bersifat filsafat negara demokratik, struktur organisasi negara, perubahan terhadap konstitusi negara, dan hak asasi manusia memang tidak dikenal di sana. Sistem partai tunggal tidak mengakui kebebasan pers ya. Selain hari ini yang mungkin terlihat sekali ya itu di Korea Utara ya. Dan di situ rakyat tidak mempunyai pilihan lain dalam mengungkapkan pendapat hak-haknya karena masyarakat tidak memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat untuk membentuk satu organisasi-organisasi termasuk juga mendirikan partai politik karena di sana partainya yang diakui adalah hanya ada satu sehingga disebut sebagai sistem
partai tunggal. Lalu selanjutnya adalah sistem dui partai ya. Dilihat dari namanya berarti negara ini hanya menganut eh, dua partai saja. Meskipun di dalam negara itu sebenarnya ada beberapa partai politik ya. Diberikan juga kebebasan berserikat, berkumpul untuk membuat partai politik. Tetapi di negara itu yang paling dominan, ya, paling dominan itu hanya ada dua partai. Jadi sistem dui partai atau dua partai ini merupakan sebuah negara yang hanya terdapat dua partai yang sangat dominan. Nah, dua partai ini biasanya terbagi menjadi partai yang sedang berkuasa dan partai yang menjadi oposisi karena kalah dalam pemilu. Jadi jelas ya dalam sistem dui partai, dua partai ini yang satu menjadi partai pemenang yang sedang berkuasa, lalu yang partai satunya adalah partai yang kalah dalam pemilu dan dia menempatkan posisinya sebagai oposisi yang akan mengontrol, mengawal jalannya pemerintahan. Negara-negara yang menganut sistem dui partai ini, seperti contohnya adalah Amerika ya, yang paling kita tahu ya, seperti juga di Jepang, Kanada, Inggris ya. Jadi kalau di Amerika itu hanya ada dua partai dominan, Partai Republik dan Partai Demokrat. Kalau Partai Republik menang pemilu menjadi presiden, maka Partai Demokrat akan menjadi oposisi. Jadi jelas. Nah, pemerintahan yang demikian itu menggunakan sistem dui partai itu cenderung stabil ya. Sehingga jelas siapa yang menjalankan pemerintahan, siapa yang mengontrol, sehingga pemerintahan ini akan berjalan stabil. Yang kalah akan mengontrol yang menang. Kelebihannya ini bisa kita lihat ya. Kelebihan dari sistem dui partai ini, yang pertama dalam sistem distrik pemilu yang dihasilkan selalu suara mayoritas. Jadi kalau menggunakan sistem dui partai hanya ada dua partai dalam pelaksanaan pemilu ya, itu yang menang pasti suara mayoritas di distrik-distrik itu. Karena kalau bukan partai A yang menang ya partai B. Kalau partai A yang menang pasti lebih dari separuhnya kan begitu. Pasti lebih 50% plus satu sehingga yang menang pasti suara mayoritas di distrik-distrik itu. Nah, berbeda kalau sistem multi partai, partainya banyak. Itu di dalam distrik belum tentu yang menjadi pemenang itu partai yang mendapatkan suara mayoritas karena kan jumlah partainya banyak ya. Namanya suara mayoritas itu kan ya kita maknai sebagai suara yang jumlahnya 50% lebih dari populasi atau daftar pemilih yang ada di daerah pemilihan itu atau di dalam distrik itu. Kalau suara pemenang di dalam distrik atau dapil itu tidak lebih dari 50% plus satu, maka tidak bisa disebut yang menang adalah suara mayoritas. Nah, dalam sistem dui partai yang hanya mengenal dui partai itu bisa terwujud itu suara mayoritas itu karena yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu pasti dia yang mendapatkan suara mayoritas 50% plus satu, sisanya adalah partai satunya yang kalah. Tapi kalau di dalam sistem multi partai, kemudian menggunakan sistem pemilu proporsional ya, penghitungannya secara proporsional, maka pemenang dalam dapil ya, itu belum tentu yang mendapatkan suara mayoritas karena kan nanti suara akan dibagi secara proporsional ya. Nanti yang akan mendapatkan kursi-kursi di dalam dapil itu tidak selalu yang suaranya mayoritas. Jadi menggunakan apa namanya sistem proporsional. Jadi dibagi secara proporsional. Nah, kalau dengan sistem dui partai itu pasti menggunakan sistem
apa namanya the winner takes all ya, atau sistem pluralitas mayoritas dalam sistem pemilunya, sehingga siapa yang mendapatkan suara paling banyak dia keluar sebagai partai pemenang. Tapi nanti ya kita akan bahas mengenai sistem kepartaian yang ketiga, yaitu sistem multipartai. Itu biasanya menggunakan sistem pemilu proporsional, sehingga nanti perolehan suaranya itu akan dibagi secara proporsional, sehingga perolehan kursi ini akan terdistribusikan secara proporsional. Tetapi kalau menggunakan sistem duipartai, biasanya menggunakan sistem pemilu pluralitas mayoritas, sehingga the winner takes all. Siapa yang menang, dia yang mendapatkan kursi. Sehingga ada suara mayoritas di situ. Nah, ini bedanya ya, kelebihannya dari sistem duipartai. Yang kedua, kelebihan dari sistem duipartai itu terwujudnya stabilitas pemerintahan yang dapat berjalan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Pemerintah cenderung stabil dalam sistem kepartaian duipartai. Kenapa demikian? Ya, tentu dalam sistem dui partai itu tidak mengenal koalisi-koalisi ya. Ya. Karena dalam sistem dui partai ya hanya dua partai itu yang berkontestasi dalam pemilu, yang menang akan berkuasa, yang kalah akan menjadi oposisi yang akan mengontrol jalannya pemerintahan. Nah, berbeda kalau sistemnya itu multi partai, banyak partai. Biasanya kalau dalam sistem multi partai nanti dalam proses pemilu itu ada koalisi-koalisi dalam pencalonan, sehingga ada partai-partai politik yang bergabung, ya. Bergabung berkoalisi untuk mengusung pasangan calon, karena biasanya dalam sistem multipartai itu ada presidensial threshold ya, ambang batas pencalonan presiden, sehingga partai-partai yang jumlahnya banyak tadi belum tentu dia memiliki prasyarat untuk bisa mencalonkan, sehingga harus bergabung berkoalisi dengan partai-partai lain dengan jumlah yang lebih dari dua bahkan, nah untuk mengusung calon tertentu untuk memenuhi presidensial threshold tadi, ambang batas pencalonan. Nah, kalau pemilu sudah selesai, ya, belum tentu partai ini akan terus bersama koalisi ini. Sehingga ketika pemilu presiden selesai, ya, kita ada potensi nanti dalam sistem multipartai itu partai politik yang semula berkoalisi itu akan pecah, berpisah ya, di tengah jalan karena tidak ada jaminan untuk terus bisa bersama, karena mungkin tentu namanya partai politik itu kan didasarkan kepada kepentingan-kepentingan partai. Kalau kepentingan tidak terakomodasi, bisa berpotensi koalisi itu pecah. Nah, setelah presiden terpilih, kalau koalisi pecah, maka partai politik pendukung presiden itu kan pasti tidak lagi menjadi mayoritas ya. Pasti jumlah pendukung partai yang mendukung pemerintah tidak menjadi banyak. Kalau pendukung partai politik pemerintah tidak banyak, maka cenderung pemerintahan nanti tidak akan stabil. Taruhlah contoh misalkan partai yang mendukung pemerintah ya di bawah 50% di parlemen. Nah, sementara sisanya tidak mendukung pemerintah, ada lebih dari 50% yang ada di parlemen. Nah, ini pasti nanti akan ada potensi-potensi ketidakstabilan pemerintahan. Ambillah contoh misalkan dalam pemerintah mengajukan rancangan undang-undang, ya, atau rancangan APBN yang sangat krusial ya. Ternyata karena parlemen tidak setuju dengan pemerintah, bisa jadi RAPBN-nya tidak disepakati karena parlemen memiliki suara mayoritas. Nah, ini ketegangan-ketegangan politik termasuk dalam membuat kebijakan pemerintahan dalam sistem multipartai, negara yang menganut jumlah partai yang sangat banyak, ya, lebih dari dua, itu ada potensi tidak stabil. Nah, ini kelebihan sistem dui partai. Kalau menggunakan sistem dui partai, ya, itu pemerintahan akan cenderung lebih stabil karena pasti yang sedang berkuasa ini suara mayoritas ya, partai pemenang, sementara oposisinya adalah partai yang kalah, sehingga suaranya pasti minoritas di parlemen kan begitu. Lalu yang ketiga kelebihannya adalah eh,
pergantian pemerintahan dalam sistem ini dengan pemilu sistem distrik cenderung berjalan normal seperti saya yang kita sampaikan tadi ya dalam penyelenggaraan pemilunya. Program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik karena stabil ya tentu kebijakan pemerintah akan berjalan dengan baik karena didukung oleh partai mayoritas kan yang berkuasa. Kita bayangkan kalau kemudian presiden yang berkuasa ini bukan merupakan partai mayoritas, lalu parlemen dikuasai oleh partai-partai yang tidak sejalan dengan pemerintah, yang jumlahnya jauh lebih banyak, maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan bisa jadi dihambat oleh parlemen karena kebijakannya tidak sejalan ya dengan apa yang diharapkan oleh parlemen. Nah, ini cenderung nanti akan ada potensi-potensi pemerintahan yang berjalannya tidak stabil. Kita lanjutkan ya. Eh, nah, kelemahan ya sebelum masuk ke sistem multipartai. Kelemahan sistem duipartai ini ya tentu tidak bisa mengakomodir semua unsur kepentingan masyarakat ya. Apalagi kalau negara itu sangat heterogen ya, sangat banyak apa namanya kebinekaannya, keragamannya, misalkan dari agama, suku, budaya, itu nggak cocok kalau menggunakan sistem duipartai karena kan nggak mungkin ya dari semua latar belakang masyarakat yang berangkat dari agama yang juga sangat heterogen, kemudian suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan masyarakat yang juga sangat banyak, kemudian dikonversi hanya menjadi dua partai untuk mewakili kepentingan mereka, saya kira itu juga menjadi kelemahannya sistem dui partai. Nah, berbeda kalau menggunakan sistem multipartai, partai yang banyak, sehingga setiap latar belakang kelompok masyarakat ini memiliki wakil partainya masing-masing. Misalkan partai Islam ada sendiri, partai non-Muslim ada sendiri, partai buruh ada sendiri, partai yang banyak sehingga bisa merepresentasikan semua apa namanya unsur di dalam masyarakat. Itu apa namanya kelemahan sistem dui partai tidak bisa mengakomodir semua komponen, semua unsur yang ada di dalam masyarakat negara itu. Kalau negara itu sangat heterogen, ya, budayanya banyak, sukunya banyak, ya, sangat beraneka ragam, ya, berbineka, ya, memiliki kebinekaan, tentu ini kurang pas juga diterapkan sistem ini untuk negara yang sangat apa namanya multicultural ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sistem multipartai. Namanya sistem multipartai ini berarti lebih dari dua ya. Artinya jumlah partainya banyak. Nah, sebenarnya sistem multipartai ini dibagi menjadi dua juga, yaitu sistem multipartai ekstrim ya, dan sistem multipartai sederhana. Kalau sederhana itu ya hanya paling banyak 5 partai. Tapi kalau ekstrim sudah lebih dari 5 partai. Nah, sistem multipartai adalah adanya partai-partai politik yang lebih dari 2 partai dalam sebuah negara atau pemerintahan. Ya. Sistem ini dianut contohnya seperti Indonesia. Kita ini menganut sistem multipartai ya. Jadi apalagi sejak reformasi itu kita lihat kita masuk kategori negara yang menggunakan atau menganut sistem multipartai ekstrim karena lebih dari 5 ya. Contoh lain seperti Malaysia, Belanda, Perancis, Swedia, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa kelebihan dan kelemahan ya dalam sistem multipartai meskipun tadi sudah sedikit banyak saya singgung pada saat menjelaskan sistem duipartai. Kelebihannya yang pertama adalah kelebihan dari sistem multipartai ini yang pertama adalah setiap individu diberikan kesempatan menjadi pimpinan sebuah partai politik karena partainya banyak ya tidak dibatasi maka setiap orang bisa mendirikan partai politik dan bisa memimpin partai politik dan bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat sebagaimana background latar belakang ya masing-masing gitu. Kelebihannya yang lain adalah kontrol sosial lebih banyak. Ya. Jadi kontrol masyarakat melalui partai politik kalau jumlahnya banyak ya kontrol sosial akan lebih banyak ya karena partai-partai politiknya banyak. Ya, tentu fokus kepentingan partai politik juga banyak sehingga kontrol sosial terhadap pemerintah juga akan lebih kuat.
Selain itu juga kelebihannya memberikan alternatif banyak pilihan kepada warga negara. Semakin banyak jumlah partai, maka pilihannya juga semakin banyak. Nanti kita bisa melihat partai ini representasi kelompok apa ya. Kita bisa memilih kelompok buruh misalkan. Ada partai yang merepresentasikan kelompok kepentingan buruh. Nah, nanti para buruh akan bergabung dengan partai buruh misalkan. Atau partai petani ya. Atau partai agama tertentu. Nah, ini kalau dalam sistem multipartai itu bisa diakomodir sehingga kepentingan-kepentingan mereka bisa terfasilitasi ya, apa namanya terakomodir oleh partai-partai itu. Namun kelemahannya ya ini tadi sudah saya singgung secara bersamaan saat menjelaskan sistem di partai tadi. Yang pertama, kelemahan sistem multipartai ini yaitu pemerintahan selalu dalam keadaan tidak stabil ya. Kenapa tidak stabil seperti yang saya deskripsikan tadi ya? Karena dalam sistem multipartai itu ada potensi saat pemerintahan berjalan eh, jumlah partai politik yang mendukung pemerintah dalam parlemen bisa jadi jumlahnya lebih sedikit, gitu. Tidak menjadi suara mayoritas ya, karena partainya banyak di parlemen, kalau nanti di tengah jalan dalam situasi tertentu, misalkan partai koalisi pengusung presiden pada saat pemilu berpisah, pecah, ya, sehingga mengakibatkan partai politik apa namanya presiden yang sedang berkuasa tersandra oleh partai-partai politik di parlemen sehingga kebijakannya bisa saja tidak bisa berjalan dengan baik, bisa tersandra oleh parlemen ya karena parlemen bisa saja menolak rencana-rencana kebijakan termasuk rancangan undang-undang termasuk rancangan eh, undang-undang tentang APBN. Nah, ini kan tentu menjadikan satu situasi yang tidak menentu ya. Lalu kelemahan yang kedua, program-program pemerintah kurang berjalan dengan efektif ya karena tentu ada potensi tidak didukung oleh parlemen tadi. Yang ketiga ini yang terasa banget ya, yang kita rasakan ya. Dalam sistem multipartai, ideologi partai politik ini tidak lagi melandasi konstitusi negara atau falsafah hidup satu negara bangsa. Jadi kalau kita lihat dalam sistem multipartai seperti kita di Indonesia ini, kita sulit ya mengenali sebenarnya partai A ini ideologinya apa sih gitu. Mereka itu mewakili kelompok apa sih itu kan susah ya karena saking partai politiknya itu banyak. Dan cenderung partai politik saat ini berdiri yang baru-baru itu didasarkan kepada kepentingan ya elit ya. Partai politik berdiri dari atas kepentingan elit, bukan dari grassroots kepentingan masyarakat. Kalau kita lihat, mestinya sejarah partai politik berdiri itu kan atas dasar satu kehendak masyarakat yang memiliki latar belakang sama, ideologi sama, visi misi sama, sehingga mereka mendirikan satu partai. Tapi kalau kita lihat sekarang, partai itu didirikan oleh elit seperti perusahaan, baru kemudian nanti mencari dukungan. Nah, ini yang kita rasakan ketika partai politik itu tidak dibatasi ya. Semua orang bisa mendirikan partai politik. Sehingga partai politik sulit dibedakan mana betul-betul partai politik yang berangkatnya dari akar rumput masyarakat yang didasarkan kepada kesamaan kepentingan visi misi di mana partai politik yang lain seperti partai politik yang berangkat dari elit-elit, kita tidak bisa membedakan dari partai-partai yang ada. Apakah ini partai adalah dibentuk atas inisiatif dan kepentingan para elit untuk mensukseskan kepentingan politiknya saja, atau partai politik yang lahir dari rahim masyarakat. Ini susah dibedakan, mengidentifikasi seperti itu sehingga partai politik yang ada justru partai politik yang tidak ideologis lagi, partai politik yang pragmatis ya, hanya digunakan betul-betul sebagai kendaraan politik untuk memenangkan pemilu ya, untuk kontestasi pemilu. Nah, ini kelemahan dari sistem multipartai selain pemerintahan yang juga tidak stabil tadi. Itulah yang tentu dapat kita jelaskan ya sebagai pemantik diskusi hari ini pertemuan kita mengenai tentang sistem kepartean. Silakan nanti kita lanjutkan diskusi ya melalui LMS atau melalui kolom komentar dari penjelasan
topik hari ini mengenai tentang sistem kepartean. Saya kira itu nanti kita lanjutkan diskusi melalui LMS maupun melalui kolom komentar. Silakan berikan pertanyaan, nanti kita akan tanggapi atau melalui grup WhatsApp yang ada di dalam grup WhatsApp kelas yang kita miliki ya. Demikian penyampaian penjelasan mengenai tentang sistem kepartean hari ini. Saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.